Cuman tidak menutup kemungkinan itu Boko cukup potensi untuk sebagai pusat kerajaan Mataram kuno pada masa itu. Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa atau kelurahan. Yogyakarta seakan tak pernah habis dalam menciptakan seniman-seniman berbakat dalam setiap generasinya. Keramah taman penduduk setempat, serta selalu menawarkan panorama-panorama alam yang indah. Maka tak heran jika Yogyakarta selalu menjadi tujuan utama destinasi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sebagai tujuan utama wisata di Pulau Jawa, Jogja terkenal dengan atmosfer tradisi dan budaya Jawanya yang kental. Daya tarik budaya di Jogja secara umum dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama adalah peninggalan fisik yang terdiri dari berbagai gedung tua dan bangunan bersejarah. Kedua, yaitu pertunjukan budaya, termasuk berbagai upacara dan tarian tradisional. Jogja memiliki puluhan bangunan tradisional dan bersejarah yang masih berdiri sebagai jejak dari sejarah panjang yang telah dilalui di kota ini. Berbagai candi yang tersebar di wilayahnya merupakan peninggalan Mataram kuno yang menganut agama Hindu dan Buddha. Sebagian besar candi di Yogyakarta berada di wilayah Sleman, sebuah kabupaten yang terletak di sisi utara dan timur kota Jogja. Borobudur dan Prambanan, 2 candi yang paling terkenal, ternyata secara administratif tidak berada dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Meski begitu, kota Jogja dan kedua candi tersebut memiliki ikatan yang kuat dalam bidang pariwisata. Beberapa candi dengan keindahan dan panorama alam yang tak kalah menariknya dari Borobudur dan Prambanan adalah Ratu Boko. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan candi ini. Terletak 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, atau 18 km sebelah timur dari pusat kota Yogyakarta. Keraton Ratu Boko adalah situs pemukiman yang merupakan bukti unggul hasil karya manusia pada periode klasik, era abad ke-8 sampai dengan 9 Masehi. Secara diaksonik, situs Keraton Ratu Boko merupakan bagian dari bukti dinamika proses penjarahan umat manusia. Salah satunya adalah dibuktikannya dari data-data prasasti yang ditemukan di Ratu Boko. Kompleks Keraton Ratu Boko berada di wilayah perbukitan,
yang sekarang juga dikenal dengan nama Siwa Plateau. Ketinggian perbukitan tersebut kira-kira 195,97 meter di atas permukaan laut. Luas keseluruhan situs kira-kira 16.898 meter persegi. Secara administratif, situs Ratu Boko berada di dua dusun, yaitu Dusun Daung dan Sambirejo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Keraton Ratu Boko berada di kawasan cagar budaya Prambanan, yang kaya potensi peninggalan budayanya, baik berupa bangunan maupun benda bergerak lainnya. Beberapa situs ataupun candi dengan latar belakang keagamaan Hindu dan Buddha yang berada di sekitar kawasan situs Ratu Boko antara lain Candi Barong, Candi Dawangsari, Candi Bajunibo, dan Candi Ijo. Kompleks Keraton Ratu Boko telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Disebutkan di dalam prasasti Ratu Boko yang bertuliskan tahun 714 Saka atau 792 Masehi bahwa Rakai Panangkaran mendirikan sebuah bangunan Abhayagiri Vihara. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada awalnya lingkungan Keraton Ratu Boko adalah semacam vihara atau asrama pendeta agama Buddha. Keyakinan untuk agama ya. Agama itu yang pernah berkuasa itu memang Raja Panangkaran itu dari dinasti Sailendra yang beragamakan Buddha ya. Tapi pada kurun waktu berikutnya pada tahun 856 itu sesuai prasasti yang kita temukan itu ada peralihan ke Rakai Walaing Kukumbayoni. Itu ada kemungkinan nama lain dari Raja Pikatan yang akhirnya nanti membangun kompleks Candi Prambanan. Sekitar 76 tahun kemudian, pada tahun 856 Masehi, di Keraton Ratu Boko terjadi pergeseran fungsi yang signifikan sebagai tempat kediaman seorang penguasa yang bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni yang beragama Hindu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak pada kompleks bangunan ini. Keberagaman kepercayaan dan multikulturalisme sumber daya budaya tergambarkan dari warisan budaya yang ada. Hal itu menunjukkan prinsip toleransi dan harmoni yang mengakar. Unsur Hindu dapat ditunjukkan melalui yoni, 3 miniatur candi, Arca Ganesha, dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arka Buddha, reruntuhan stupa, dan stupika. Situs Ratu Boko kembali ditemukan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Belanda, yaitu Van Bukos, pada tahun 1790 Masehi. Upaya penelitian awal yang mengacu kepada usaha pemugaran dimulai pada tahun 1938 Masehi, dilakukan oleh Van Dyck Bos, N.J. Krom, dan W.F. Stutterheim. Penelitian intensif tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung sampai dengan tahun 1973. Semula penelitian dilakukan oleh orang-orang Belanda,
dan selanjutnya oleh ahli-ahli Indonesia hingga sekarang. Meskipun demikian, hingga sekarang masih banyak misteri yang belum dapat diungkap tentang keberadaan Keraton Ratu Boko, terutama tentang siapa yang membangun pemukiman dan berapa lama pemukiman itu dihuni. Menurut karakternya, bangunan-bangunan di situs Keraton Ratu Boko dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Antara lain, 1. Jenis gapura atau pintu gerbang. Bangunannya terdapat di bagian depan maupun di dalam kompleks situs. Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, gapura di Keraton Ratu Boko mengindikasikan mempunyai atap padu raksa dengan puncak berupa ratna yang terbuat dari batu andesit. 2. Pagar adalah berupa susunan batu yang bagian atasnya terdapat hiasan dalam pola tertentu. Bangunan ini merupakan dinding-dinding pembatas antara ruang satu dengan yang lainnya, dan sebagai penghubung antar ruang yang dilengkapi akses dengan gapura atau gerbang. 3. Talut terdiri dari susunan batu yang terdapat di tebing-tebing sebagai perekayasa lahan untuk menahan tanah agar tetap stabil. Di situs Keraton Ratu Boko, keberadaan talut sangat penting karena lokasinya berada di perbukitan dengan permukaan tanah tidak rata. 4. Sisa-sisa lantai suatu bangunan. Struktur bangunan di atasnya diindikasikan dengan material kayu. Sisa-sisa lantai dapat disebut: pertama, paseban, yang terdiri dari 2 buah batur, talut, dan pagar paseban. Kedua, pendopo, terdiri dari batur dan peringkitan yang dikelilingi pagar batu dengan 3 gapura sebagai pintu masuk. 5. Bangunan candi, yaitu terdiri dari: pertama, miniatur candi yang dikelilingi teras-teras segi 4. Lokasinya terdapat di dekat pendopo. Kedua, candi pembakaran. Karakteristik bangunannya berupa batur dengan 2 teras dan struktur tatanan batu andesit. Pada bagian tengahnya terdapat lubang semacam sumur berukuran 4 x 4 meter yang bagian dindingnya terbuat dari susunan batu andesit. 6. Kolam di Keraton Ratu Boko yang terletak di sebelah timur pendopo, terdiri dari 3 kelompok. Kelompok kolam yang berada di utara terdiri dari kolam-kolam berbentuk persegi 4 dan berjumlah 3. Kemudian yang berada di sebelah selatan terdiri atas kolam-kolam yang berbentuk bundar yang berjumlah 8. Sedangkan yang berada di timur berbentuk persegi 4 dan hanya terdapat 1 buah. 7. Goa Wadon dan Goa Lanang. Kedua goa keberadaannya dipahatkan di dalam dinding batu cadas dengan arah menghadap ke selatan. Berdasarkan identifikasinya, Goa Wadon dan Goa Lanang pada masa lampau digunakan sebagai tempat untuk melakukan semedi atau kontemplasi. Goa Wadon letaknya berada di bagian depan. Goa Wadon dan Lanang masing-masing mempunyai tinggi 1,5 meter, dan untuk menuju ke lokasi dilengkapi trap dari batu cadas.
Sampai sekarang, penyebutan kawasan Ratu Boko sebagai sebuah kompleks keraton masih diperdebatkan, karena belum ditemukan bukti-bukti yang konkret. Penyebutan bangunan-bangunan seperti Paseban, Keputren, dan Pendopo oleh masyarakat sekitar mengacu pada nama bangunan yang umumnya terdapat di keraton. Paseban adalah sebuah bangunan yang dahulu diperkirakan berfungsi sebagai tempat untuk bangsal atau tempat untuk menunggu sebelum menghadap raja. Pendopo adalah bangunan yang terletak di sebelah tenggara Paseban yang berfungsi sebagai ruang publik, yaitu tempat menghadap atau tempat bertemunya rakyat dengan penguasa atau raja. Keputren adalah sebuah tempat yang terdapat di sebelah timur dari kompleks kolam pemandian. Keputren adalah tempat untuk kediaman para putri raja atau bangsawan keraton. Situs Ratu Boko adalah satu-satunya situs pemukiman masa klasik terbesar yang ditemukan di Jawa, khususnya Jawa bagian tengah, serta memiliki dua unsur keagamaan, Hinduisme dan Buddhisme. Berdasarkan peninggalan yang ada, dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat dahulu sudah mempunyai pengetahuan tinggi tentang upaya rekayasa lahan, teknologi tradisional, manajemen irigasi, dan perencanaan tata guna, serta pemanfaatan ruangnya. Kondisi saat ini, dari lokasi situs Keraton Ratu Boko, dapat dinikmati pemandangan alam yang indah.